Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cilik kelas 4. Halo, apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat ya nak ya. Syukur alhamdulillah. Anak-anakku senantiasa sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Ibu mengajak kalian sama-sama mentadaburi kisah dari masa silam, yaitu kisah Sa'labah. Untuk itu anak-anakku, mari kita awali pagi hari ceria ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu ini kita masuk kepada pembahasan mengenai sifat kikir dan kufur nikmat dalam kisah Sa'labah. Silakan anakku, perhatikan ilustrasi berikut ini. Dari dua buah gambar yang Ibu sampaikan tadi anak-anak, apa kesimpulan kalian? Yuk. Ya, yang satu menggenggam uang. Dikunci uang itu rapat-rapat, erat-erat dalam genggamannya, bahkan diberi gembok. Tandanya apa nak? Tidak akan pernah uang itu dikeluarkan, makanya dikunci. Gambar yang kedua, ya, ada tangan di atas mengeluarkan satu keping uang receh, di bawahnya tangan meminta, mengulurkan tangan. Berapa tangan yang terulur? Hanya mampu memberikan uang receh satu keping saja, tidak berniat memberikan lebih. Apa kesimpulannya dari gambar tersebut anak-anakku? Yuk. Betul sekali. Itulah gambaran dari sifat kikir. Materi akidah akhlak hari ini merupakan materi yang mengajarkan kepada kalian mengenai apa dan bagaimana sikap kikir itu, dan bagaimana agar kelak kalian ketika dewasa nanti tidak memelihara sifat kikir dalam diri kalian. Bagaimana kelanjutannya? Mari disimak penjelasan berikut ini. Cilik kelas 4 berbicara mengenai sifat kikir. Sifat kikir itu merupakan salah satu sikap yang tercela. Mengapa demikian anak-anakku? Karena seseorang yang memiliki sifat kikir begitu erat menggenggam harta benda bagi dirinya. Harta benda yang dimilikinya hanyalah miliknya semata. Karena ia merasa sudah bekerja begitu keras untuk dapat memperoleh uang yang banyak, kedudukan yang tinggi, sehingga bisa menjadi kaya raya. Sifat kikir itu tandanya apa nak? Dia tidak akan pernah mau berbagi kepada sesama, baik yang di depan mata apalagi yang jauh di depan matanya. Kikir tidak akan pernah mau berbagi kepada orang yang membutuhkan. Karena apa? Baginya sudah susah payah bekerja keras, banting tulang, mencari uang sehingga terkumpul begitu banyak di rekening banknya. Memiliki aset tanah yang banyak, rumah yang megah di mana-mana. Baginya itu semata karena dirinya berusaha keras. Jadi orang lain kalau ingin menikmati uang dari kekayaannya, no way. Orang kikir memiliki sifat selain enggan berbagi, uangnya adalah milik dirinya semata. Tidak usah berbagi dengan yang lain. Sahabat cilik, penjelasan mengenai sifat orang kikir bisa dilihat dalam firman Allah, Quran surah Ali Imran ayat 180. Prasangka yang salah ketika orang berlaku kikir, merasa harta benda yang dikumpulkannya sekian lama, sekian banyak, menumpuk di rekening, membuat dirinya merasa hebat,
merasa dirinya berada di jalan yang benar, merasa bisa kekal, padahal sungguh sebaliknya. Harta benda yang dikumpulkannya itu yang akan menyeretnya ke dalam api neraka jahanam. Nauzubillah min zalik. Dalam Quran surah Ali Imran tadi ayat 180 dikatakan bahwa bagi orang-orang kikir, harta bendanya kelak di hari kiamat nanti akan dikalungkan ke lehernya. Jadi akan merasa terbebani oleh harta benda yang dikumpulkannya, yang tidak gemar dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Betapa berat beban yang dikalungkan kepada lehernya, nak. Tentu anak-anak pernah menyaksikan di tayangan televisi betapa kehidupan zaman sekarang, orang berlomba-lomba menonjolkan kehidupan yang mewah dengan pesawat jet pribadi, bolak-balik ke luar negeri dengan fasilitas nomor 1 VIP, baju branded internasional ratusan juta rupiah, makan buah termahal di dunia, ditonjolkannya segala perabotan rumah tangga yang serba lux, rumah megah, pelesiran ke dalam dan luar negeri sesuka hati. Tapi ketika dimintai bantuan untuk membantu orang-orang yang memang sangat membutuhkan, sungguh sangat disayangkan tidak terketuk hati mereka untuk mengulurkan sebagian dari rezeki yang dimilikinya untuk membantu orang-orang yang terkena musibah. Apalagi di zaman sekarang ketika krisis mulai melanda akibat pandemik kali ini. Bisa pelesiran ke luar negeri dengan pesawat fasilitas VVIP demi bisa pelesiran menggunakan pesawat VVIP, makan di restoran kelas wahid, kelas atas dengan harga satu menu ratusan juta rupiah. Dengan mudah mereka mengeluarkan budget tiada terkira. Tapi ketika diminta untuk mengeluarkan uang untuk kegiatan kemanusiaan, apalagi kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan, terasa berat hatinya mengeluarkan uang yang ada di rekeningnya. Karena apa? Semua tidak terlihat mewah, semua kelihatan hanya segelintir yang mengakui. Kalaupun mau melakukannya, minta diekspos di medsos, sehingga Mr. X, Mrs. Y sudah menyumbang 100 juta untuk pembangunan masjid, rumah jompo. Kalau tidak diliput, tidak mau mengeluarkan dana yang ada di rekeningnya. Tentunya kita harus mengetahui apa sih penyebab sifat kikir bisa tumbuh di hati seseorang. Tumbuhnya benih cinta kepada harta benda secara berlebihan, merasakan takut kehilangan harta benda yang dimilikinya, kurangnya rasa empati, rasa peduli, rasa kasih sayang kepada sesama, apalagi yang lebih membutuhkan. Yang paling menyedihkan adalah perasaan tidak membutuhkan kehadiran dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Anakku, sungguh sesuatu yang membuat kita sedih apabila mengetahui apa balasan dari Allah terhadap sifat orang yang kikir. 1. Allah dan seluruh makhluk membenci orang kikir. 2. Neraka adalah tempat bagi orang-orang kikir. 3. Akan menemui kesukaran di dunia dan di akhirat. Tidak bermanfaat apa yang dimilikinya, termasuk orang yang merugi. Atau kiat untuk menghindari sifat kikir, anak-anakku, sahabat cilik kelas 4. Yang utama adalah memiliki dan menanamkan senantiasa dalam hati kita sifat qanaah. Senantiasa menyadari dalam diri kita bahwa harta benda, semua yang kita miliki merupakan amanah yang dititipkan, dipercayakan kepada kita. Sahabat cilik, yaitu harta benda yang dimilikinya tidak akan pernah dibawa mati. Yang keempat, sahabat cilik,
senantiasa memiliki rasa syukur terhadap rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Sudah menanamkan sifat rasa syukur, maka senantiasa tidak pelit untuk berbagi kepada sesamanya yang membutuhkan pertolongan. Kesimpulan pelajaran hari ini, mari sobat cilik, sedari kecil kita tumbuhkan sifat untuk jauh-jauh dari sifat kikir. Tumbuhkan dalam diri sifat mau berbagi, memiliki rasa empati, peduli kepada teman-teman di sekitar kalian yang barangkali perlu bantuan. Apalagi semenjak pandemi kali ini. Bukan dalam diri sahabat cilik rasa qanaah, senantiasa merasa cukup, rasa syukur kepada setiap rezeki yang diberikan Allah kepadanya. Dan pastinya jauh-jauhi sifat kikir. Demikian, besok kita lanjut menghindari sifat kufur nikmat. Untuk hari ini Ibu minta tolong kepada kalian untuk menampilkan pendapat kalian mengenai sifat kikir menurut gaya bahasa kalian sendiri. Dan bisa kalian kirim ke nomor kontak Ibu Yana. Terima kasih atas perhatiannya sahabat cilik kelas 4. Semoga kelak di kemudian hari ketika sobat cilik sudah dewasa, sobat cilik bisa menjadi pribadi yang tidak kikir, melainkan sifat mau membantu siapapun yang membutuhkan. Sampai jumpa Selasa mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat cilik.